Bab 57. Surat cerai. 1 bulan kemudian. 1 bulan ini Alvano tidak pernah menemui Kirana atas permintaan orang tuanya. Alvano hanya mengawasi Kirana dari jauh dengan para pengawal bayangan. Pernah sekali Alvano mencoba menemui Kirana, tapi hasilnya nihil sebab para pengawal dedinya malah memaksanya pulang saat baru saja tiba di gedung apartemen Parkom. Ya, Alexander memang menjaga Kirana dan memberikan beberapa pengawal di gedung apartemen Parkom. Itu semua ia lakukan karena ingin menjaga Kirana dan cucunya yang sedang dikandung Kirana. Alexander sudah menganggap Kirana anaknya sendiri. Salah satu juga permintaan istri tercintanya untuk selalu mengawasi dan menjaga Kirana, agar Kirana aman dimanapun berada. Tok tok, masuk, ucap Alvano. Raka masuk dalam ruangan. Alvano membawa sebuah amplop. Tuan, ada kiriman amplop untuk Anda, ucap Raka sambil meletakkan amplop itu di atas meja Alvano. Alvano mengangkat kepalanya dari laptop melihat Raka lalu amplop itu. Dari siapa? Tanya Alvano melirik amplop itu lalu mengambilnya. Dari Nyonya Kirana, Tuan. Jawab Raka. Dek. Alvano dengan cepat membuka amplop itu. Setelah terbuka ia terkejut melihat surat cerai yang sudah ditanda tangani oleh Kirana sendiri. Dadanya sesak melihat surat cerai itu. Kau boleh keluar, ucap Alvano dingin. Baik Tuan, balas Raka kemudian keluar dari ruangan Alvano. Aku tidak akan pernah mendatangani surat itu sayang. Sampai kapanpun kamu adalah istriku, ucap Alvano dalam hatinya. Surat cerai itu ia simpan di laci mejanya. Alvano tidak akan pernah mendatangani surat itu. Biarlah Kirana mengira mereka sudah cerai. Aku takkan membiarkan siapapun mengambilmu dariku sayang. Alvano bangkit dari duduknya lalu keluar dari ruangan. Raka ikut denganku, ucap dingin Alvano pada Raka yang sedang mengobrol dengan Salsa sekretarisnya. Salsa merinding setiap mendengar suara Alvano. Karena selama 1 bulan ini Alvano tidak pernah lepas dari sikapnya yang dingin dan kejam, yang membuat siapapun menjadi takut. Alvano dan Raka pergi ke bar. Raka heran dengan tuannya kenapa pergi ke bar. Raka sangat tahu tuannya yang sangat jarang ke bar. Ia akan ke bar jika ada klien yang meminta bertemu di sana. Alvano dan Raka masuk ke dalam bar dan duduk di sofa VVIP. Semua tak penghibur dan pengunjung menatap lapar pada mereka terutama pada Alvano. Pesankan aku minfom, ucap Alvano dingin. Raka memanggil pelayan dan mulai meminta minfoman yang diminta tuannya. Setelah 10 menit, pelayan datang membawa minfoman. Alvano langsung meminfomnya. 1 botol, 3 botol, 5 botol. Raka mengembuskan nafasnya melihat tuannya tidak berhenti minfom. Tuan, Anda sudah minfom banyak, ucap Raka. Alvano tidak menggubrisnya, ia malah minfom lagi. Dari jauh Adelia yang baru saja datang dan duduk, melihat Alvano sedang minfom dengan banyaknya botol di atas meja. Adelia tersenyum licik. Adelia menghampiri pelayan dan membisikkan sesuatu. Pelayan itu mengangguk. Kemudian dia pergi. Dari jauh Adelia melihat pelayan tadi datang membawakan Alvano lagi botol minfoman. Dan Alvano tidak menolak. Sebentar lagi. Malam ini kau harus menjadi milikku Alvano. Tersenyum licik Adelia. Setelah menunggu 1 jam, Adelia melihat Raka asistennya Alvano pergi dari sana. Itu semua rencana Adelia. Yang sengaja ia suruh pelayan memberi op 4 teh sakit perut pada minfoman Raka. Adelia mendekat ke arah Alvano. Hai Alvano. Sapa sensval Adelia. Ia sengaja agar memancing N4 Fu Alvano. Karena ia yakin obat per 4 ngesang yang ia suruh pelayan campurkan sudah mulai beraksi. Adelia mencoba duduk di samping Alvano. Alvano hanya diam saja. Tatapan Alvano hanya di gelas minfomannya. Mau aku temani malam ini?
Ucap Adelia Sensval di telinga Alvano. Tangannya mencoba mengelus lengan Alvano. Alvano masih diam saja. Adelia senang karena Alvano tidak menolaknya. Adelia makin L4 encang ia mengelves dada Alvano yang sedikit terbuka oleh kancing bajunya. Adelia menyentuh kulit dada Alvano. Tiba-tiba tangannya ditahan oleh Alvano. Alvano berbalik melihat Adelia. Sedangkan Adelia tersenyum. Adelia mencoba memajukan wajahnya. Saat sudah mulai dekat, Alvano menarik rambu belakang Adelia, membuat Adelia terpekik kaget dan kesakitan. Alvano, ucap Adelia. Ternyata kau masih saja tidak mendengar. Ucap tajam Alvano. Si Empatlan, kenapa Op4T itu tidak beraksi pada TV Bu Alvano? Dengan kejamnya Alvano menolong Adelia ke lantai. Ak, desis sak. T. Adelia. Alvano mel 3-4 botol kosong ke Adelia. Membuat Adelia terpekik kaget dan merasakan sakit di kakinya. Ya lemparan botol L Alvano mengenai kaki Adelia. D4 Rah mulai keluar sedikit. Kau sangat kejam, teriak Adelia. Hahaha Alvano tertawa. Kau mau melihat kejam yang sesungguhnya. Ucap sinis Alvano lalu bangkit dari duduknya. Plak-plak Alvano men 4-4 pipi kanan kiri Adelia sangat keras, membuat pip Adelia menjadi merah. Alvano meng-3 kick leher Adelia. Aku sudah memperingatimu, tapi kau malah tidak mendengarnya, ucap Alvano. Alvano melepaskan tangannya dari L3 Her Adelia. Siapa yang ingin cipi TV buh wanita ini? Bawalah kalian bisa bersenang-senang padanya, teriak Alvano. Semua pria men 4 tap lapar Adelia. Adelia terkejut apa yang dilakukan Alvano. Sedangkan Raka yang baru saja datang juga terkejut. Salah satu pria di sana memempat wa Adelia. Adelia berusaha melepaskan diri tapi tidak bisa. Tuan, panggil Raka. Ke markas sekarang, ucap Alvano. Raka mengikuti Alvano berjalan keluar dari bar. Cepat Raka, ucap Alvano saat mereka sudah di jalan. Alan wanita itu, dia memberiku 0 bet per 4 ngesang. Ucap Alvano. Raka yang mendengarnya kaget. Alvano bisa menahan obat per 4 ngesang yang masuk dalam TV buhnya tapi itu hanya sampai 2 jam. Artinya lebih dari 2 jam Alvano sudah tidak bisa menahannya. Mobil mereka sudah memasuki hutan mati. Dengan cepat Raka menekan tombol on untuk membuka gerbang. Setelah terbuka Raka cepat mengemudikan mobilnya menuju pintu utama. Penjaga, teriak Raka. Ya Tuan, jawab mereka. Bantu aku membawa Tuan ke kamarnya. Ucap Raka. Mereka membawa Alvano ke kamar dengan memapah tubuh Alvano yang sudah lemas. Raka, panggil Marco. Berikan aku penawar obat per 4 ngesang, cepat Tuan sudah lemas. Ucap Raka. Marco langsung pergi ke ruangan obat mengambil penawar per 4 ngesang. Ini, ucap Marco sambil memberikan obat itu. Raka mengambilnya lalu menuju ke kamar Alvano. Tuan ini obatnya. Ucap Raka memberikan obat pada Alvano. Alvano mengambil lalu meminumnya. Beberapa menit kemudian tubuhnya sudah mulai membaik. Apa Tuan sudah baik-baik saja? Tanya Raka. Balasan Alvano. Kalau begitu saya permisi Tuan, ucap pamit Raka dan keluar dari kamar Alvano. Saat sudah keluar dari kamar Alvano ponselnya berdering. Halo Tuan, sapa Raka. Apa yang sudah diperbuat putraku lagi Raka? Tanya Alexander. Nona Adelia berulah lagi Tuan, ia berusaha mendekati Tuan Alvano saat sedang minum dan memberinya obat per 4 ngesang. Jawab Raka. Wanita itu masih saja punya nyali, ucap Alexander. Tapi Alvano tidak membunuhnya kan? Tanya Alexander. Tidak Tuan. Tuan Alvano hanya meng-3 kicknya sebentar dan member. Kan Adelia pada pria di bar untuk bersenang-senang Tuan. Jawab Raka. Baiklah,
Apa kalian ada di markas? Tanya Alexander. Iya tuan, saya baru saja memberinya obat penawar. Jawab Raka. Terus ikuti putraku kemanapun dia pergi Raka. Ucap Alexander. Baik tuan, jawab Raka. Sambungan telepon mati. Sedangkan Alvano di dalam kamar ia menangis mengingat surat cerai dari Kirana. Alvano sangat merindukan Kirana dan juga anaknya. Lepaskan aku. Ucap Adelia meras empatkan sakit dan kemat. Pria yang membawanya tadi memap 3 Erkos 4-nya sampai dia puas. Pria itu bermain kasar. Kau itu hanya wanita J4 lang, ucap pria itu semakin mengoyangkan pinggulnya. Ternyata TV bu indahmu ini sangat kemat. Racau pria itu. Sudah lama aku menginginkan TV buhmu, ucapnya lagi. Aku tidak akan melepaskanmu malam ini. Kau harus mel 4 ya Niku sampai pagi. Ucap lagi. Adelia merasakan kemat dan S4 kit. Pria di 4 tasnya tidak pernah berhenti. Hanya beberapa menit saja jeda saat mereka men 4-patkan pel 3 pasan, setelah itu melanjutkan lagi.